Perkenalkan, nama saya Natali Keisha dan saya akan menjelaskan tentang akses pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Pendidikan merupakan hak setiap anak dan juga penting untuk kehidupan mereka dan juga untuk masa depan mereka. Sayangnya, tidak semua anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Ada anak yang mudah mengakses sekolah dan juga karena tinggal di kota ataupun punya fasilitas yang lengkap. Sementara anak yang tinggal di daerah terpencil atau keluarganya kurang mampu sering kesulitan sekolah. Hal ini menyebabkan ketimpangan pendidikan, yaitu perbedaan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Ketimpangan seperti ini bisa membuat kesempatan anak untuk masa depannya menjadi tidak adil. Berdasarkan pengamatan pada artikel yang berjudul Ketimpangan Akses Pendidikan di Kalimantan Timur oleh Ika Ayuningyas, kita akan membahas tentang ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya pada daerah Kalimantan Timur. Tanpa berlama lagi, mari kita bahas lebih mendalam. Berdasarkan temuan faktor utama penyebab ketimpangan pendidikan, yang menjadi penyebab ketimpangannya akses pendidikan di Kalimantan Timur yakni pendidikan orang tua, anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki kesempatan yang lebih terbatas dalam mengakses pendidikan. Dan kedua, ada kondisi ekonomi keluarga. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu biasanya sering menghadapi hambatan dalam membiayai pendidikan anak. Dan yang ketiga juga ada lokasi tempat tinggal. Akses pendidikan yang berbeda antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Anak yang tinggal di daerah terpencil memiliki kesempatan yang lebih rendah daripada yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, juga ada faktor utama ketimpangan akses pendidikan dasar, yaitu kondisi anak. Berdasarkan chart ini menggambarkan pengeluaran per kapita dan juga wilayah tempat tinggal anak. Faktor yang memberikan pengaruh cukup besar dikarenakan kebanyakan anak SMA sederajat berada di ibu kota, kecamatan ataupun perkotaan. Kondisi keluarga juga cukup berpengaruh terhadap ketimpangan kesempatan terhadap akses pendidikan yang menengah seorang anak. Adapun juga teori yang cocok terhadap dampak ketimpangan pendidikan, yaitu teori reproduksi sosial dari Pierre Bourdieu. Teori ini menyatakan bahwa pendidikan tidak netral karena sekolah lebih menguntungkan siswa dari kelas sosial atas yang memiliki modal ekonomi, budaya, dan juga sosial. Lebih baik akibatnya siswa dari keluarga yang kurang mampu sering tertinggal bukan karena kurang pintar, tetapi karena keterbatasan modal. Sehingga pendidikan justru mereproduksi ketimpangan sosial. Dalam mengatasi ketimpangan pendidikan ini dilakukan beberapa upaya. Seperti contohnya yang pertama adalah teknologi dan juga pembelajaran online, di mana akses teknologi, pendidikan, dan juga sumber belajar digital dapat membantu murid di daerah terpencil mengikuti kurikulum sama seperti di kota besar. Misalnya materi pembelajaran yang dapat diakses secara digital, sehingga dapat menciptakan ruang belajar secara virtual. Selanjutnya ada peningkatan kualitas guru, di mana pelatihan guru secara berkelanjutan agar dapat selalu memberikan kualitas terbaik dalam pembelajaran. Jadi inilah beberapa
faktor yang bisa menyebabkan ketimpangan pendidikan dan juga beberapa upaya agar bisa mencegah.